Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Aisyarani dari kelas B Filsafat Ilmu Komunikasi, Magister Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kriteria kebenaran. Ada 3 pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama adalah bagaimana penerapan kriteria kebenaran konsistensi atau koherensi, kriteria kebenaran korespondensi, kriteria kebenaran metafisik, kriteria kebenaran pragmatis dalam praktik jurnalistik. Yang kedua, bagaimana penerapan 4 kriteria tersebut terdapat dalam agama sesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Terkait dengan kiamat, apakah kiamat itu ada, fakta yang benar atau tidak berdasarkan penjelasan kitab. Dan yang ketiga adalah bagaimana relasi antara kepercayaan dengan tugas-tugas jurnalistik. Fakta, kepercayaan, dan kebenaran dalam ilmu komunikasi. Kajian komunikasi sangat bergantung pada konsep kebenaran dan fakta. Ilmu komunikasi mengkaji pendapat atau opini yang dibangun dan disebarkan di masyarakat. Menurut Bertrand Russell pada tahun 2017, pengertian fakta adalah sebagai segala sesuatu yang ada di dunia. Fakta adalah apa yang membuat suatu pernyataan benar atau salah. Fakta adalah sesuatu yang ada. Apakah tiap orang berpikir demikian atau tidak? Kepercayaan adalah keyakinan pada diri seseorang bahwa suatu fakta mengandung kebenaran, terlepas apakah fakta tersebut mengandung kebenaran atau tidak. Kepercayaan dibentuk dari pengalaman seseorang dengan dunia luar, baik di masa sekarang maupun di masa sebelumnya. Kebenaran sendiri merupakan suatu hubungan tertentu antara suatu kepercayaan dan suatu fakta, atau beberapa fakta di luar kepercayaan. Bila hubungan ini tidak ada, yaitu kepercayaan tidak ada hubungan dengan fakta, maka kepercayaan itu salah atau tidak mengandung sebuah kebenaran. Terdapat 4 kriteria kebenaran yang akan saya jelaskan menurut dan juga bagaimana 4 kriteria kebenaran ini dalam dunia jurnalis. Yang pertama, kriteria kebenaran korespondensi yang dinyatakan oleh Bertrand Russell dan John Locke. Kebenaran korespondensi adalah suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan, menyerupai atau merepresentasikan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Dalam praktik jurnalistik, kriteria kebenaran korespondensi ini diwujudkan dalam bentuk berita yang mengcover both side, yaitu menampilkan fakta-fakta dari dua pihak secara seimbang. Sebuah berita harus faktual, yaitu dapat diverifikasi kebenarannya dengan realitas yang benar-benar terjadi. Contoh nyatanya adalah dalam dunia media, kebenaran korespondensi ini seringkali diuji dalam liputan berita politik. Misalnya dalam pemilihan umum, media harus menyajikan pandangan dari semua kandidat secara seimbang untuk memastikan publik menerima informasi yang adil dan objektif. Contoh nyatanya dapat dilihat dalam liputan pemilihan presiden, di mana media memiliki tanggung jawab untuk tidak memihak dan menyajikan fakta-fakta dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, ada kriteria kebenaran koherensi yang dinyatakan oleh Plato, Aristoteles, dan Euclid. Kriteria kedua yaitu koherensi. Pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Orang wartawan dalam mengungkapkan suatu peristiwa mesti berdasarkan penelusuran data atau deep investigating, sehingga dia dapat menghubungkan berbagai data sehingga proses membuat kesimpulannya pun benar. Contoh nyatanya dalam pelaporan mengenai deforestasi di Indonesia. Media harus melaporkan dan menjaga konsistensi narasi dengan data dan temuan ilmiah. Jika sebelumnya dilaporkan bahwa tingkat deforestasi meningkat karena ekspansi perkebunan sawit, maka laporan berikutnya tentang dampak lingkungan dari ekspansi tersebut harus konsisten dengan klaim awal dan didukung oleh data baru yang relevan. Yang ketiga ada kriteria kebenaran pragmatis yang dinyatakan oleh Charles Peirce, John Dewey, dan William James. Pragmatis menganggap suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat berfungsi dalam kehidupan praktis. Suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Contohnya, pada pelaporan bencana gempa bumi di Indonesia. Indonesia seringkali mengalami bencana alam seperti gempa bumi. Laporan yang pragmatis tentang bencana alam ini harus memberikan informasi yang berguna dan bisa langsung diterapkan oleh masyarakat yang terkena dampak, seperti menyediakan liputan langsung tentang lokasi bencana, dengan informasi mengenai titik-titik evakuasi, bantuan darurat, dan langkah-langkah keselamatan yang harus diambil oleh masyarakat. Dan yang keempat ada kriteria kebenaran metafisika.
Kebenaran metafisika ini bersifat harus diterima begitu saja dan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Empiris dalam pengertian barat yakni harus bisa ditangkap panca indera manusia. Dalam konteks ilmu komunikasi dan jurnalistik, ini berarti pelaporan yang didasarkan pada nilai-nilai fundamental atau prinsip-prinsip universal dianggap benar terlepas dari bukti empiris yang langsung. Contohnya dalam pelaporan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelaporan tentang pelanggaran hak asasi manusia seringkali didasarkan pada kebenaran metafisik, yaitu prinsip-prinsip universal tentang martabat manusia dan keadilan. Media memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia, meskipun bukti empirisnya mungkin sulit didapat atau diperdebatkan. Lalu, 4 kriteria kebenaran dalam Islam. Dalam Islam, fakta juga mencakup segala hal yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia, yang hanya ada di dunia. Meski tidak bisa ditangkap oleh panca indera, kebenaran atau fakta itu bisa diterima, baik secara empiris maupun rasional. Jika Russell lebih fokus pada kebenaran korespondensi, yaitu sesuatu yang disebut fakta jika dapat dilihat oleh panca indera, maka Islam juga mengajarkan tentang kebenaran konsistensi dan koherensi. Fakta bukan hanya sesuatu yang secara fisik harus hadir, tetapi pernyataan-pernyataan yang saling konsisten menuju pola kebenaran merupakan kebenaran itu sendiri. Berbagai pernyataan dalam Al-Quran, misalnya, tentang surga dan neraka yang berulang-ulang dan konsisten satu dengan yang lainnya, merupakan kebenaran konsistensi atau koherensi. Meskipun secara fisik tidak kita rasakan secara langsung di dunia ini. Muslim memiliki definisi kepercayaan yang mutlak, yakni jika objek kepercayaan itu terkait dengan wahyu Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW, meski objek kepercayaannya belum terjadi dan belum dirasakan secara langsung. Semua kebenaran yang ada dalam iptek, yakni konsistensi, koherensi, pragmatis, dan metafisika, terkandung dalam kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 kebenaran dan bagaimana kaitannya dengan kiamat. Yang pertama, korespondensi. Dalam korespondensi ini, konsep kiamat sesuai dengan kebenaran korespondensi yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Banyak ayat yang menjelaskan peristiwa kiamat dengan detail, seperti dalam surat Al-Qari'ah, Al-Zazalah, dan yang lainnya. Contoh ayat Al-Quran yang menggambarkan kiamat adalah surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5. Yang kedua ada koherensi. Ajaran tentang kiamat dalam Islam tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan banyak konsep lainnya seperti kehidupan setelah mati, keadilan ilahi, pahala, dan siksa. Kiamat koheren, kiamat dan koheren dengan seluruh kiamat ini koheren dengan seluruh sistem ajaran dalam agama Islam. Yang ketiga ada pragmatis. Keyakinan pada kiamat mendorong umat Islam untuk hidup bertanggung jawab, menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya. Karena percaya bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Hal ini dinyatakan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Dan yang terakhir adalah kebenaran metafisik. Kiamat dipandang sebagai kenyataan esensial yang akan terjadi, yang merupakan bagian dari rencana Allah. Dari perspektif metafisik, kiamat adalah kebenaran yang mendalam tentang akhir dari eksistensi duniawi dan permulaan dari kehidupan yang abadi, sesuai dengan keyakinan bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur segala sesuatu. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana relasi antara kepercayaan dan tugas-tugas jurnalistik? Kepercayaan adalah keyakinan pada diri seseorang bahwa suatu fakta mengandung kebenaran terlepas apakah fakta tersebut benar atau tidak. Kebenaran dibentuk dari pengalaman seseorang dengan dunia luar, baik di masa sekarang maupun di masa sebelumnya. Jadi dalam kepercayaan, pikiran kita akan merefleksikan sesuatu yang ada berada di luar kita untuk merepresentasikan suatu fakta yang kita percayai. Kepercayaan dalam konteks jurnalistik adalah keyakinan publik bahwa jurnalis dan media massa akan menyampaikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak memihak. Kepercayaan ini meliputi beberapa aspek seperti keakuratan, di mana informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan verifikasi yang cermat. Yang kedua, kejujuran. Jurnalis harus bersikap jujur dalam pelaporan dan tidak menyembunyikan atau memanipulasi informasi. Yang ketiga, ketidakberpihakan. Jurnalis harus bersifat netral dan tidak memihak kepada pihak tertentu. Dan yang terakhir ada transparansi, di mana proses pengumpulan dan pelaporan berita harus transparan kepada publik dan masyarakat. Lalu bagaimana dengan regulasi dan UU yang mengatur relasi antara kepercayaan dan tugas-tugas dalam jurnalistik?
Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pasal 3 ayat 1, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Lalu ada pasal 6 huruf A dan B. A. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Dan B. Menegakkan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Dan yang ketiga ada pasal 7 ayat 2, di mana wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Hal ini juga diatur dalam kode etik jurnalistik pasal 1 yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia bersifat independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Dan ada pasal 3 juga di mana wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Kepercayaan dan tugas jurnalistik saling terkait dan diperkuat oleh undang-undang yang mengatur pers di Indonesia. Contohnya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik, memberikan kerangka kerja yang memastikan bahwa tugas jurnalistik harus dilakukan dengan integritas dan profesionalisme, yang pada gilirannya akan membangun kepercayaan publik. Contoh-contoh konkret di Indonesia menunjukkan bagaimana penerapan undang-undang ini dalam praktik jurnalistik dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap media. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.